Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Izin saya matikan dulu kameranya supaya tidak terlalu besar beban di internet. Oke, hari ini kita bahas tentang ERP ya, tentang apa itu arti dari ERP itu sendiri. Ya, jadi ERP itu uh, kalau saya sih lebih mudah dihafalnya yaitu berupa entitas korporat ya atau satu kesatuan dari beberapa unit usaha atau divisi ya biasanya mulai dari yang kecil sampai yang besar ya. Kalau kita biasanya lebih umum biasanya PT perusahaan. Nah, perusahaan PT itu dinamakan korporasi ya. Nah, secara bisnis bisa juga diterjemahkan sebagai enterprise. Nah, dalam sudut pandang enterprise, keseluruhan organisasi dianggap sebagai suatu sistem atau departemen ya. Biasanya ada subsistem lagi di mana informasi mengenai aspek organisasi disimpan dalam suatu data yang terkelola dan terpusat. Ya, jadi semua sifatnya tertransparasi lah informasinya. Arti resource sendiri kan ERP ya, enterprise resource ya, secara singkat dapat diartikan sebagai sumber daya. Jadi resource ini bukan hanya SDM aja, tetapi semua yang menyangkut dengan perlengkapan juga bagian dari resource ya. Seperti apa misalnya dana ya, resource-nya seperti apa, kemudian perlengkapan kerja, aset ya, supplier itu bagian resource juga ya, termasuk strategi-strategi dalam membuat keputusan itu juga bagian dari resource ya. Jadi resource ini cakupannya cukup luas, cuman kita lebih familiar dengan karena mungkin sering mengenal istilah HRD ya, Human Resource Department atau Human Resource Management ya. Jadi resource-nya lebih cenderung ke SDM-nya, padahal arti resource ini sangat luas definisinya ya. Jadi sumber daya alam organisasi juga bagian dari tanggung jawab ya. Biasanya bagaimana keuangan, manajemen mengolah ya supaya resource ini bisa dioptimalkan. Nah, beberapa tujuan dari ERP ya, yang pertama adalah tujuannya yaitu adanya perubahan teknologi. Nah, teknologi itu kan perlu berubah ya, dimana kita biasanya ketika melihat suatu perusahaan itu berkembang ya, pasti tuntutannya akan banyak ya. Tuntutannya bukan hanya dari sisi jumlah SDM-nya maupun dananya, tapi berubah, berkembang. Nah, itu sehingga kita butuh ERP. Yang kedua adalah biasanya operasional di perusahaan semakin kompleks. Kompleks di sini artinya sudah semakin crowded, sudah semakin tidak bisa diantisipasi dengan manual. Ya, sehingga kita membutuhkan suatu sistem yang terintegrasi, suatu sistem yang secara enterprise yang menggabungkan antara beberapa unit bisnis atau beberapa departemen divisi. Nah, itu artinya kita sudah kompleks dari sisi operasionalnya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan sistem biasanya sudah tidak mendukung lagi. Jadi sistem yang ada sudah nggak bisa mendukung pertumbuhan bisnis. Ya, kita ambil contoh misalnya di departemen HRD menggunakan aplikasi Sunfish, di accounting menggunakan aplikasi Accurate ya atau Zahir misalnya seperti itu ya. Sementara di departemen yang lain mungkin pakai aplikasi lain lagi. Nah, ketika ada suatu permintaan dari bisnis ya, misalnya butuh kecepatan, butuh data yang valid, akan semakin sulit ya. Karena tiap-tiap departemen, tiap-tiap divisi dia memiliki aplikasi yang berbeda-beda. Ya, jadi udah nggak ini lagi lah, ibaratnya udah nggak relevan lagi ya. Yang keempat adalah kebutuhan tentang keakuratan data.
Nah, data ini perlu akurat dan cepat dan efektif. Sering kita menemukan ya, laporan-laporan itu dibuat ketika ada permintaan. Ya, contohnya misalnya ada rapat. Direktur ingin mengadakan rapat. Ya, ketika akan ada rapat, biasanya bawahannya baru sibuk dengan membuat data. Ya, sehingga ketika dibutuhkan datanya bisa jadi tidak akurat karena dikerjakan dengan terburu-buru. Selain itu tidak cepat, ya, karena dia butuh beberapa hari untuk mengolah, ya, menjadi tidak efektif. Nah, itu juga kita salah satu alasan memerlukan ERP. Tujuan ERP yang lain adalah efisiensi dari setiap proses. Ya, kita bisa pahami bahwa proses di ERP, ya, proses dari ERP itu justru mensimplify atau membuat segalanya menjadi lebih mudah dan lebih singkat. Ya, kalau dulu ketika satu departemen ya mengupdate data, maka departemen tersebut mengirimkan data itu mungkin secara manual, by email atau by proses manual, hard copy-nya dikirim gitu ya. Kalau sekarang selama kita sudah punya user password, kita akan lebih efisien ya. Kita akan lebih efisien begitu masuk user password, departemen A sudah bisa ngupdate sehingga departemen B sudah bisa langsung melihat hasil update-nya apa secara real time. Nah, ini kebutuhan sistem yang online dan real time juga sangat dibutuhkan. Ya, biasanya ERP biasanya harus sistemnya udah online real time. Apabila ada perusahaan ya secara enterprise dia bilang saya aplikasi udah pakai ERP. Ya, ERP-nya seperti apa? Masih internal doang sih. Orang luar nggak bisa pakai atau nggak bisa diakses dari luar. Nah, itu berarti sistemnya belum secara online. Ya, jadi kalau kerja harus ke kantor dulu. Nah, itu juga kurang bagus ya karena sekarang eranya sudah mobile, eranya sudah orang bisa bekerja dari manapun. Ya, apalagi kemarin ketika COVID, ya banyak kita itu kerja sudah dari rumah. WFH lah istilahnya ya. Nah, itu juga akan dibutuhkan sistem ERP. Yang ketujuh, adanya sistem yang masih terpisah-pisah. Nah, kita sering tuh menemukan sistem yang masih terpisah-pisah. Seperti saya jelaskan tadi, antar departemen tidak memiliki satu single database. Tiap departemen ternyata punya aplikasi berbeda-beda. Nah, itu juga kita butuh ERP. Kemudian adanya kualitas informasi atau data yang dibutuhkan tidak standar. Ya, biasanya kalau perusahaan yang sering gonta-ganti manajer, ya manajernya ganti, stafnya ganti, itu kan ketika dibuat laporan pasti formatnya beda lagi. Ketika buat laporan template-nya beda lagi. Tapi kalau sudah sistem ERP, siapapun yang duduk di situ menjabat, otomatis datanya pasti valid, otomatis formatnya pasti baku, standar, itu ya maksudnya seperti itu. Yang terakhir adalah sulitnya melakukan fungsi kontrol. Ya, sulitnya melakukan fungsi kontrol. Nah, seperti apa fungsi kontrol? Misalnya kita untuk memonitor apa itu pendapatan, kita ingin tahu berapa pengeluaran kantor saat ini secara real time, ya. Jadi kita bisa tahu secara real time sistem itu akan bekerja dengan baik. Nah, itu salah satu menggunakan ERP. Nah, ini adalah contoh konsep dasar ERP di mana intinya adalah central database. Ya, central database itu seperti ini. Ya, bahwa semua aplikasi ya simpannya di satu database terpusat. Baik itu di server atau di colocation server, ya bisa jadi servernya di kantor ya atau servernya ada di dedicated server sana ya atau di cyber kuningan colocation namanya ya. Intinya sih satu sehingga semua departemen mengupdate satu database. Sehingga suatu saat kalau dibutuhkan, ya corporate reportingnya sudah langsung real time. Nah, inilah yang dibutuhkan yang dinamakan sistem enterprise. Pak, gimana kalau database-nya ada dua? Database ada dua ya, paling nggak database itu harus saling synchronize. Ya, kan ada orang bikin servernya itu satu server kantor, satu servernya ada di
Menara Cyber Kuningan sana misalnya ya. Itu boleh-boleh aja. Biasanya apa? Kalau yang dari internal akan diakses internal. Kalau yang dari luar diakses oleh orang-orang yang dari luar misalnya begitu. Ya boleh aja. Selama ada proses apa? Sinkronasi ya, sinkronis. Jadi ketika ada orang input dari luar, dalam ke update. Begitu juga dari dalam update keluar supaya saling membaca ya database-nya. Nah, itu juga boleh. Ya intinya maksud di sini adalah database-nya satu dari semua departemen. Ya, baik itu dari sales, dari orang service, dari finansial, dari pabrikasinya maupun inventory-nya, termasuk orang HRD-nya, accounting-nya, semua di situ masuk dalam satu single database. Nah, itu dinamakan enterprise. Nah, ini dinamakan enterprise nih ya, yang namanya enterprise. Evolusi. Jadi dulu ERP itu tidak langsung ada ya. ERP dulu cikal bakalnya adalah dari MRP ya. Dulu awalnya sebelum ERP namanya MRP. Ya, MRP itu kepanjangan dari Manufacture Resource Planning ya. Manufacture kenapa? Awalnya dulu seperti ini nih. Ya, sebelum tahun 60-an ya, masih di awal-awal ya. Ketika tahun 60 orang disibukkan dengan material require planning. Tahun 60. Material ini apa? Dulu awalnya dari perusahaan seperti mobil ya, di mana mobil-mobil itu zaman dulu mereka ketika merakit sebuah mobil, prosesnya ketika membutuhkan supplier masih manual. Ya, sehingga mereka memerlukan satu sistem ya yang bisa mengakomodir, menangani tentang semua kebutuhan material untuk produksi sebuah kendaraan. Ya, sehingga mereka membuatlah satu namanya MRP, Material Requirement Planning. Ya, waktu itu skalanya memang untuk pabrik. Jadi ERP itu dulu awal cikal bakalnya adalah dari pabrik industri permobilan ya, kendaraan gitu ya. Nah, sekitar tahun 70-an ya berubah namanya menjadi closed loop MRP. Ya, closed loop itu artinya dia sudah agak berkembang ya. Di awal hanya cuma mengantisipasi inventory aja. Ya, awalnya dia hanya cuma membuat satu modul yang saling terkoneksi inventory dan produksi. Ya, tahun 70 berkembang menjadi closed loop MRP. Ya, dari MRP ini menjadi namanya closed loop, tapi ditambah modul namanya engineering. Ya, mulai dari desain, ya, produksi, inventory ke desainnya. Ya, sekitar tahun 80-an, ya, MRP berubah nama menjadi Manufacturing Resource Planning MRP2. Orang lebih mengenal MRP2 ya, karena dianggap ini MRP1, ini MRP2. Nah, di MRP2 ada penambahan yaitu modul finance dan human resource ya. Ya, jadi udah mulai nyambung di MRP2 1 2 3 4 5. Ya, dari 5 modul ini tahun 90-an kita mulai mengenal namanya ERP, Enterprise Resource Planning ya. Enterprise Resource Planning ini ada modul yang ditambah apa? Delivery, pengiriman. Ya, pengiriman barang. Ya. Karena sekarang mulai adanya customer service, marketing sama supplier ya, dibutuhkan lagi sehingga tahun 2000-an ya dinamakan namanya extended ERP ya, atau dikenal dengan ERP2. Nah, ERP2 itu modulnya seperti ini, Mas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi udah 9 modul. Mungkin sekarang malah berkembang lagi ya. Bukan hanya support customer, supplier ya, mungkin sekarang udah ada namanya HRD ada, udah ini ada ya, mungkin ditambahkan dengan BI ya, Business Intelligence. Nah, BI itu bagian dari ERP juga ya, cuman udah berkembang lagi dari sini. Nah, itulah sejarah lahirnya ERP. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, tugas dari MRP ya, tahapannya, kemudian closed loop ya, manufacturing resource MRP ya, selanjutnya adalah
Enterprise Resource Planning yang pertama, kemudian lahir yang ERP 2. Perbandingan ruang lingkupnya nih antara ERP 1 dan ERP 2 ya. Jadi secara aspek kita lihat dari sisi aspek bahwa peranannya optimize ke arah enterprise. Tapi kalau ERP 2 sudah masuk ke rantai bisnis proses perusahaan. Ya, sudah mendukung e-commerce-nya. Ya, sudah mendukung e-commerce. Jadi sudah terintegrasi antara e-commerce sampai dengan ke supplier. Itu namanya udah ERP 2. Kemudian dari sisi domainnya, ya, ERP pertama masih manufacture dan distribusi. Sementara ERP 2 sudah masuk segmen hampir semua segmen. Tadi ada 9 ya, 9 modul ya, kurang lebih ya. Cara fungsi ERP lebih bersifat ke produksi, penjualan, distribusi, dan proses finansial. Ya, tetapi ERP 2 sudah lintas industri. Ya, baik itu sektor industri tertentu maupun yang spesifik. Jadi kalau ERP kalau mungkin teman-teman bisa mengenali ada namanya Oracle atau SAP sekalipun ya. Itu ketika perusahaan seperti industri otomotif ya dengan perbankan itu mungkin sama-sama ada yang menggunakan Oracle database ya masih sama, tetapi mungkin dari sisi spesifikasi yang berbeda ya bisa jadi secara bisnisnya berbeda pula, tetapi dia memiliki satu yang sama database-nya misalnya Oracle. Seperti itu kan sekarang banyak ya perusahaan-perusahaan satu nama tapi usahanya banyak sekali ya. Kita ambil contoh misalnya seperti perusahaan-perusahaan yang besar ya, misalnya Honda. Honda itu kan ada Honda motor ya, di bawahnya ada Honda di bawahnya lagi ya Honda yang roda 4 itu ya, roda 4 untuk yang langsung untuk customer gitu ya, model-model mobil. Ada juga Honda motor tapi di bawahnya adalah Honda motor untuk roda 2 ya, di roda 2. Jadi ada rodanya, ada beda-beda. Ada juga mesin ya, Honda motor tapi bedanya permesinan. Contoh misalnya alat-alat traktor, alat-alat kebersihan, kan Honda ngeluarin juga tuh ya, seperti traktor, terus alat kebersihan atau genset ya, diesel, nah, seperti itu. Jadi itu bisa jadi berbeda dari sisi sektor industrinya ya, atau industri lebih spesifik, tetapi memiliki satu database yang sama. Kemudian secara proses ya, ERP menangani proses internal ya, lebih bersifat tertutup ya terhadap eksternal. Tetapi kalau yang sudah ERP 2 dia udah open ya, open terhadap mitra bisnis ya, seperti misalnya tadi ada supplier dan customernya langsung ya. Jadi udah ada customer sampai dengan supplier. Arsitekturnya juga biasanya pada web dan tertutup, bersifat monolitik. Ini artinya database-nya mungkin websitenya yang diakses ketika di dalam ya, tidak berani keluar. Nah, kalau ERP 2 udah berani keluar ya, sudah berbasis komponen ya, berbasis web terbuka, fleksibel, dan integrasi dengan sistem lain. Secara data ini dihasilkan dan dikonsumsi untuk internal perusahaan ya, sementara ERP 2 ini boleh dikonsumsi oleh publik maupun pihak eksternal. Kelebihannya itu ERP 2 ya. Jadi kalau tadi yang saya cerita ada perusahaan menggunakan ERP ya, tapi dia tidak bisa diakses dari luar, berarti dia kategorinya ERP 1 ya, karena bukan open ERP atau ERP 2. Bedanya di situ aja. Nah, sekarang udah masuk ke sini ya, ERP 2 kita. Kemudian bagaimana dengan ERP itu sendiri? Ya, jadi pengertian ERP awalnya adalah material requirement ya. Material requirement planning ya. Dulu penerapannya adalah menjamin ketersediaan mulai dari ketepatan waktu, bahan baku ya, bahan pendukung lainnya ya yang akan diproduksi ya. Perencanaannya harus matang nih, karena kenapa? Karena kalau kita merencanakan suatu produk ya, tetapi kita tidak bisa
merencanakan suatu produk tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa produk tersebut akan terkirim dengan tepat waktu, itu juga akan menjadi masalah. Termasuk ketika ada problem ya, barang yang dikirim ya tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini juga akan mengganggu ya, sehingga dibutuhkan material requirement planning. Ya, baik itu dari sisi penjadwalan maupun kualitas. Ya. Jadi pengertian MRP ya secara umum adalah suatu sistem informasi berbasis komputer ya yang menerjemahkan jadwal produksi induk atau master production schedule ya untuk barang jadi ya. Jadi beberapa tahapan kebutuhan sub assembly, komponen dan bakunya. Dengan demikian kita tahu bahwa MRP itu sendiri adalah produksi dari sejumlah produk ya dengan tenggang waktu tertentu ya, kapan ditentukan dan kapan dipesan ya, sehingga komponen yang dibutuhkan ya dapat dibuat sesuai dengan harapan dari customer. Tujuannya adalah mengurangi persediaan barang ya. Kalau MRP udah bagus biasanya mengurangi persediaan barang ya. Kenapa persediaan barang perlu dikurangi? Karena kan kalau kita terlalu banyak stok barang, nanti dampaknya apa? Gudang penuh. Yang kedua, bisa jadi stok barang yang kita simpan akan cepat rusak ya, atau barang yang kita simpan ternyata tidak laku lagi di pasaran. Nah, itu fungsinya MRP sampai seperti itu ya. Salah satu yang kedua adalah tujuannya adalah mengurangi waktu tenggang atau lead time ya, pengiriman. Nah, ketika barang itu mau dikirim misalnya terlalu lama, nah ini juga akan bermasalah ya, sehingga kita butuh MRP ya. Banyak kan perusahaan-perusahaan itu memiliki gudang-gudang ya, tujuannya menumpuk, mungkin ingin mencari keuntungan, tapi kan secara proses ya banyak barang yang diproduksi itu menggunakan nilai dolar ya. Kalau kita dulu belinya pakai dolar, maka ketika dolar naik, maka barang itu akan menjadi lebih mahal. Di situ mungkin untung kalau kita nyetok barang banyak. Permasalahannya ya, bagaimana apabila barang itu ya awalnya kita belinya mahal, tiba-tiba dolar turun. Nah, kalau ketika dolar turun, otomatis akan menjadi kerugian ya, karena barang yang kita jual mau kita harga mahal, orang akan protes. Lawang sekarang harganya turun, kenapa masih dijual harga tinggi, misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu juga mengurangi jumlah produksi dan waktu tenggangnya ya. Kemudian biasanya salah satu tujuannya adalah komitmen terhadap pelanggan. Kalau kita punya stok yang pasti, ya kita punya material MRP yang jelas, ya kita bisa memastikan kapasitas produksi, kapasitas pengiriman dan tepat waktunya bisa kita tentukan. Ya, yang keempat adalah meningkatkan efisiensi operasi. Ya, jadi setiap unit bisa kerja sama dengan cepat karena datanya terupdate. Ya, perusahaan bisa mencari kebutuhan di supplier. Perusahaan juga bisa menentukan kapan barang dikirim. Nah, itu namanya efisiensi dari proses. Yang kelima, maaf nih ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya meliputi persediaan. Jadi MRP itu ada persediaan, ada tagihan pengelolaan material, penjadwalan dasar ya. MRP membantu organisasi untuk meningkatkan persediaan secara rendah atau dioptimalkan. Ya, hal ini untuk merencanakan manufacture dan pembelian serta memberikan kegiatan kepada tim atau departemen terkait. Ya, ruang lingkup MRP itu meliputi jenis dari bahan bakar yang dipesan, ya, kemudian berapa banyak yang akan diproduksi, ya, kemudian bisa memenuhi permintaan pelanggan ke depan dengan biaya yang serendah mungkin, ya. Biasanya membuat keputusan itu bisa dikatakan buruk apabila kita ketika memastikan bahwa barang yang diorder ya tidak sesuai dengan harapan.
Contohnya adalah misalnya sebuah perusahaan membeli barang jumlah cukup dari item yang digunakan dari sebuah produksi, ya, tetapi terdapat beberapa barang yang rusak. Ya, perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak dengan memasok target tertentu. Nah, ini bermasalah. Ya, atau perusahaan membeli barang dalam jumlah banyak, melebihi item yang diproduksi. Ya, mungkin secara tunai barang itu ada nilainya, ya, tetapi dari sisi efisiensi dan sisi stok barang mungkin tidak akan terpakai ke depannya. Nah, itu kan bahaya. Ya, kita jadi udah nyetok banyak ternyata barangnya nggak jadi dipakai, ya, atau adanya perubahan harga. Nah, itu bermasalah juga. Kemudian penentuan waktu awal produksi pesanan yang salah dapat menyebabkan batas waktu maksimal, ya, yang diharapkan oleh pelanggan menjadi lewat. Ya, ini mengakibatkan pelanggan jadi kecewa. Prosesnya mulai dari MRP itu ada 4 proses. Yang pertama adalah netting. Netting di sini adalah menghitung kebutuhan bersih, ya. Jadi netting itu biasanya nesting rasio, ya, dihitung berdasarkan nilai dari kebutuhan kotor atau gross, ya, dikurangi dengan jadwal penerimaan, ya, dikurangi lagi dengan persediaan di tangan, ya, on hand. OH itu artinya on hand, ya. Kalau SR adalah jadwal penerimaan, ya, misalnya SR itu namanya disingkat dengan schedule receipt, ya. Kebutuhan kotor berarti good receipt, ya. Good receipt dulu di SAP pernah dengar, ya, ada good receipt, ada schedule, ya, receipt penerimaan, ya, ada juga yang mungkin adalah persediaan di tangan itu OH, ya, on hand, kebutuhan, ya. Nah, OH kebutuhan bersih dianggap 0 bila NR lebih kecil dari atau sama dengan 0. Yang berikutnya adalah istilah loading atau penentuan ukuran lot. Nah, ini biasanya kita menentukan tujuan besaran dari pesanan individu, ya. Dari perhitungan kebutuhan bersih, metode yang umumnya biasanya menggunakan load for lot, ya, L4L, ya, load for lot. Jadi ini biasanya kita menentukan misalnya nanti saya ada contoh videonya. Saya ada contoh video terkait dengan apa itu MRP, ya, produksi, ya, termasuk lot for lot, ya. Lot for lot itu misalnya gini, barang yang ukurannya gede, dimensinya gede dan berat, naruhnya di bawah. Kemudian barang dengan ukurannya besar tapi beratnya nggak terlalu berat. Kan ada yang berat dimensinya besar tetapi dia ringan. Nah, itu naruhnya di atas. Dan seterusnya. Ada barang mungkin kecil, kemudian kecil sekali tapi tidak terlalu berat, naruhnya di mana. Ya, karena kalau salah taruh kan bisa rubuh tuh, ya. Ininya lotnya, ya. Tempat penyimpanannya. Oke, saya ada sebelum ke situ saya ada coba sampaikan ada videonya, ya. Sebentar. Apa? Apanya? Apanya dibuat? Iya, tadi saya tebelin itu udah. Sampai tinggal nyimpen aja. Catatannya itu ada saya tambahin catatan tadi kan. Kayak di warning. Enggak usah udah. Udah saya udah buat, sampai tinggal nyimpan, maksudnya udah dokumentasinya supaya sama gitu, ya.
Iya, saya ada. Oh, sorry. Oke, sebentar. Saya ada contoh videonya. Oke, kelihatan laptop saya? Oke. Coba dengerin suaranya, terjelas nggak suaranya? Kedengaran suaranya di kalian? Halo? Tadi kedengaran suaranya? Hah? Kedengaran nggak tadi suara? Nggak tadi. Oh, nggak ada suaranya. Sebentar, saya share. Share suara. Kalau di ini gimana share screen suaranya? Ah, biasanya di mana nih Pandu? Untuk ini Pandu pernah ini? Iya, kalau di Zoom saya bisa, di Meet nih agak susah nih. Di Zoom ada di settingan ya, kita langsung tahu. Kalau di sini maksudnya supaya berbagi suara kan. Nggak ada ya. Belum keluar, masih suara belum. Oh, di sini ya, ya, sorry. Hmm,
setting ada ya. Oke, saya ini aja ya, saya jelaskan aja deh ya sambil jalan nih ya. Jadi di sini seperti contohnya adalah perusahaan Honda ya. Perusahaan Honda ini adalah mungkin salah satu perusahaan terbesar gitu ya yang ada di dunia ya. Mulai dari kendaraan motor, mobil maupun perlengkapan ya. Ini contoh Honda yang ada di Eropa ya. Perusahaan Honda yang ada di Eropa. Ya, mereka punya shipping sendiri ya, perusahaan shipping sendiri ya. Ini ketika ada dikirim barang, mereka pengirimannya pun juga melalui laut ya. Ada gudangnya mulai dari produksi sampai dengan pengiriman. Pengiriman itu meliputi pengiriman dari ke seluruh dunia, masing-masing memiliki wilayah kerja ya. Contohnya yang ada di Eropa ya. Ya, ini contoh logistiknya tim Honda, perusahaan Honda ya. Ada yang dikirim ke Vienna ya. Ini contoh-contoh pabrik-pabrik Honda yang tersebar di seluruh dunia ya. Ada di Verona, ada di Barcelona ya, ada di Gen. Jadi bukan hanya mobil tapi motor juga ya, pabrik Honda. Nah, ini contoh logistik dari perusahaan Honda. Biasanya melakukan inspeksi terhadap kesiapan barang yang akan dikirim. Jadi sebelum barang dikirim tuh dilakukan inspeksi dulu ya. Karena kan biasanya barang yang akan dikirim tuh bisa jadi sudah hasil produksi beberapa bulan tahu ya. Setelah diinspeksi mereka akan kirim ya, untuk memastikan bahwa hasil spesifikasinya sesuai dengan standar ya. Kemudian untuk Honda motorcycle begitu juga ya, sebelum dikirim dilakukan inspeksi. Jadi dikirim barang-barang itu mulai dari Thailand, Vietnam, India, Cina, Amerika ya. Nah, ini tadi yang saya bilang lot ya. Jadi lot itu
adalah tempat penyimpanan barang-barang. Mereka punya kode tersendiri lotnya. Ya, jadi nggak sembarangan naruh ukuran barang. Begitu juga untuk mesin-mesin Honda ya, seperti perlengkapan taman, jalan atau untuk kapal gitu ya. Ini contoh genset atau diesel. Ini contoh Honda mesin ya. Tiap-tiap pabrik memiliki kecirian tertentu. Jadi pabrik untuk mesin tidak satu tempat dengan pabrik mungkin mobil. Begitu juga tidak satu tempat dengan motor ya. Jadi penelitiannya udah seperti ini. Begitu juga untuk spare part. Ya, nah ini saya bilang lot-lot ya. Jadi mereka membuat lot inventory-nya ya, jadi tidak sembarangan naruh. Dan itu punya kode-kode tersendiri tuh ya. Masing lot punya kode. Jadi ketika dicari lebih cepat nyarinya. Nggak bingung nyarinya ya, karena lotnya ada kodenya. Nah, kalau ada barang yang datang, dia biasanya scanning dulu ya, barang-barang datang dari supplier. Ya, di scanning, terus dimasukkan ke sesuai dengan nomor lot. Ya, dimasukkan sesuai nomor lot. Ini contoh-contoh barang datang. Dimasukkan dalam stok gudang, sesuai dengan lot posisinya. Jadi kecepatan pengiriman, keterakuratan, ya, semua dikontrol. Dan sekarang sudah sebagian, nah tuh forkliftnya udah nggak pakai manusia, ya, udah by robot. Ya, kalau dulu kan pakai manusia ya, ngambil barang, sekarang udah pakai robot, karena robotnya udah memahami lot-lot tadi yang udah disetting. Nah ini untuk mengambil barang yang dari atas biasanya ya. Kalau ini mau nggak mau pakai orang ya, karena tangannya belum ada. Nah logistik ini juga ada quality control ya. Ini contoh produksi bumper ya. Semua memiliki barcode ya. Barcode itu merupakan kode spesifik dari setiap barang. Baik yang kecil sampai yang besar ada barcode-nya. Nah ini dukungan dari sistem informasinya. Ini cara kerja di IT departemennya. Ya, IT departemennya memastikan bahwa semua sistem berjalan dengan baik, ya, termasuk sistem pelaporan, ya, karena ini memonitor dari seluruh negara. Kantor IT-nya, ya, dan ini kantor produksinya, perencanaan. Nah ini lot ya, lot.
Oke, itu tadi sepintas tentang Honda ya. Sepintas tentang Honda. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?